Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Umay dalam pembelajaran tematik. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Dan siapkan buku paket tema 2-nya ya. Sudah siap? Jika sudah siap, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 67. Itu kita akan masuk ke pembelajaran faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkannya. Jadi, pada saat kita bernafas, udara akan masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita akan menggunakan udara tersebut untuk metabolisme tubuh. Udara yang bersih akan membuat tubuh kita menjadi sehat, karena udara bersih banyak mengandung oksigen dan sedikit kuman penyakit. Tapi, bila udara di sekitar kita itu kotor, maka tubuh kita harus bersiap untuk melawannya. Polusi udara merupakan salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan. Jadi ada beberapa faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkannya. Pertama adalah kuman penyakit. Jadi kuman penyakit itu dapat menyebabkan beragam penyakit, diantaranya contohnya adalah flu yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menular melewati udara, ya, atau melalui orang yang lagi bersin, itu juga bisa menular. Yang kedua adalah flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1 yang dapat menyebabkan kematian. Jadi pada awalnya hanya menyerang hewan unggas, flu burung ini, tetapi sekarang juga dapat menyerang manusia. Itu terjadi karena perubahan genetik pada virus tersebut. Kemudian sinusitis itu disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan menurunnya kekebalan tubuh. Ya, penyakit sinus ini membuat peradangan pada bagian atas rongga hidung. Ya. Kemudian yang keempat, tuberkulosis atau yang kita kenal dengan TBC ya, TBC, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Penyakit ini menyebabkan proses penyerapan oksigen terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Kemudian selanjutnya pneumonia atau radang paru-paru disebabkan oleh bakteri Streptococcus dan Mycoplasma pneumoniae. Itu nama bakteri penyakit pneumonia ya, atau radang paru-paru. Itu kuman penyakit. Selanjutnya adalah akibat dari udara tercemar ya. Jadi udara tercemar ini bisa ditimbulkan dari asap kendaraan, asap pabrik atau asap rokok, sampah-sampah yang bertebaran, saluran air yang tersumbat. Itu juga dapat menimbulkan polusi, ya, yang menyebabkan kualitas udara menjadi buruk dan menimbulkan berbagai penyakit. Yaitu contohnya adalah emfisema, ada penyakit pada paru-paru ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru dan hilangnya alveolus. Kemudian yang kedua adalah asma, yaitu merupakan salah satu jenis penyakit ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapas yang mengakibatkan sesak atau sulitnya bernapas. Kemudian yang ketiga adalah kanker paru-paru, yaitu satu pemicu adalah kebiasaan merokok ya. Jadi merokok itu dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Dan selanjutnya adalah kelainan pada organ pernapasan. Ini contohnya adalah ketika bayi yang baru lahir atau lahirnya prematur, itu karena pernapasannya belum sempurna, jadi sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan. Ini adalah contoh gambar
yang dapat menyebabkan faktor timbulnya penyakit. Itu ada asap pabrik, sungai yang kotor, kemudian sampah berserakan, dan lain segala macamnya ya, terutama asap ya. Kemudian adalah lingkungan yang bersih. Kalau kita disuruh pilih, kita mau yang mana? Lingkungan kotor atau lingkungan bersih? Pasti lingkungan yang bersih ya kan? Oke. Kemudian selanjutnya, kita kemarin sudah belajar tentang cara mencari informasi dalam sebuah teks ya. Jadi sebuah teks itu mengandung berbagai macam informasi tentang suatu hal. Cara memahami isi bacaan dengan mencari dan menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Jadi selain dengan membaca, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bentuk peta pikiran untuk memperoleh informasi. Jadi ini adalah ada sebuah teks tentang ini, tentang penyakit bronkitis. Kalian bisa baca. Juga kalian bisa baca di buku paket kalian di halaman 71. Itu. Ini adalah contoh peta pikiran. Jadi peta pikirannya itu bisa kalian buat sebuah pertanyaan, suatu pertanyaan. Dengan kemudian kalian bisa langsung jawab pertanyaan itu dari teks yang sesuai dengan teks yang tersedia ini. Ya. Ini salah satu contoh pertanyaan, apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Kemudian bronkitis itu adalah, hanya ada di sini jawabannya. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian apa penyebabnya? Ini ada jawabannya. Kemudian apa sih gejalanya? Ini juga jawabannya. Ini semua jawabannya ada di teks yang tadi. Ada di teks ini. Kalian buat pertanyaan sesuai jawabannya yang ada di teks ini. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran 2. Itu tentang penyakit yang menyerang hidung dan tenggorokan. Pertama, ada influenza. Ya. Influenza ini paling mudah menyerang organ pernapasan karena mudah menular melalui udara. Jika penderita yang bersih dan tidak ditutup dengan penutup, maka dapat dipastikan virus flu itu menyebar dengan cepat di udara. Ya, kemudian kedua, sinusitis. Ada penyakit hidung terjadi akibat peradangan pada rongga sinus, yaitu rongga di sekitar saluran hidung di belakang tulang wajah yang berisi udara. Jadi gejalanya ini bisa tiba-tiba berlangsung hanya dalam waktu singkat, ya. Kemudian selanjutnya ada infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Adalah infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernapasan bagian atas. Organ termasuk ke dalam sistem pernapasan atas melalui hidung, sinus, faring, dan laring. Faring itu kerongkongan tenggorokan, laring itu kotak suaranya. Penyebab ISPA adalah virus atau bakteri. Kemudian selanjutnya ada difteri. Difteri ini adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium yang menyebarkan penyakit melalui partikel di udara atau benda pribadi serta peralatan rumah tangga yang terkontaminasi. Terus selanjutnya ada anosmia dan inosmia, yaitu kelainan pada hidung yang berhubungan dengan indera penciuman, ya. Jadi banyak kegiatan kita yang sebenarnya bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit. Banyak kegiatan harian yang sebenarnya bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit pernapasan yang menyerang hidung dan tenggorokan. Misalnya, kita harus mencuci tangan yang bersih setelah melakukan berbagai macam kegiatan. Kemudian memakai masker. Apalagi sekarang kondisi pandemi COVID-19, kita kemana-mana harus menggunakan masker, ya, bertemu dengan kawan atau kemanapun harus menggunakan masker. Dan setelah mau makan atau setelah bertemu teman atau kemanapun, kita juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, ya. Karena itu salah satu cara kita untuk terhindar dari virus tersebut. Nah, kalian buka buku paket tema 2 halaman 82, baca teks tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan tubuh. Setelah baca itu, kita lanjutkan tentang
Pola lantai dalam seni tari. Pola lantai merupakan pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan pergeseran, pergerakan, dan perpindahan posisi dalam sebuah ruang untuk penari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pola lantai, garis lurus dan garis lengkung. Ini adalah contoh garis vertikal. Di jenis pola lantai itu ada jenis pola lantai dalam tarian kreasi daerah. Itu pola lantai vertikal atau lurus, gambarnya seperti ini. Kemudian diagonal seperti ini. Kemudian melengkung seperti ini. Ini adalah contoh tari daerah ya, pola lantai tari daerah. Ini contohnya. Kemudian ini adalah tari saman. Tari saman itu termasuk ada garis horizontal. Kemudian tari sekapusiri dari Bengkulu itu termasuk garis lengkung ke depan. Kemudian tari pendek Bali itu termasuk garis lengkung ke depan juga. Dan tari piring dari Sumatera Barat itu termasuk dari garis lurus atau segi empat. Kemudian tubuh kita akan menjadi sehat apabila lingkungan tempat tinggal dan udara yang kita hirup juga bersih. Jadi kita harus mulai membiasakan hidup bersih agar tubuh sehat selalu. Ya, sudah sunnah tunggahnya bahwa kita itu sebagai manusia itu menyukai keindahan. Akan tetapi keindahan itu janganlah menyebabkan kita menjadi lalai dari mengingat Allah atau dari beribadah kepadanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah SWT itu suci, yang menyukai hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Itu untuk video hari ini. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Jadi semoga dipahami, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.